Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren pagi ini hari Minggu teman-teman ya, tanggal 21 Juli 2024 ya. Berkebun durian ya bagi kami adalah hobi sekaligus investasi teman-teman. Pergi Mbulang memancing itu adalah hobi kami berdua ya. Di sela-sela berkebun durian ya, kami menyempatkan waktu untuk pergi Mbulang teman-teman, mencari ikan dengan memancing ya, karena kami beranggapan bahwa memancing itu melatih kesabaran. Ingat, berkebun durian itu juga harus sabar teman-teman. Kemudian dengan memancing kami akan mendapatkan ide-ide yang luar biasa untuk berkebun durian. Makanya sambil memancing kami juga ingin ya berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Ya. Teman-teman ya, berkebun durian itu mengasihkan sekaligus juga menantang. Ada 7 faktor yang teman-teman harus perhatikan ketika memutuskan berkebun durian. Ya, yang pertama teman-teman itu adalah air. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kebun durian pertama kami itu sumber airnya dari bendungan ini teman-teman. Ya, yang kebun sawah itu teman-teman. Sumber airnya dari bendungan ini. Ya. Faktor yang kedua itu adalah sinar matahari. Nah, karena lokasi kebun tengah sawah kami itu lokasi di persawahan, jadi relatif tanpa naungan, kecuali di ujung sebelah sebelah antara timur dan utara itu ada sedikit perkampungan. Dan ada 1 atau 2 pohon yang sedikit terganggu. Jadi yang faktor pertama adalah air, kemudian faktor yang kedua adalah sinar matahari. Kemudian teman-teman, faktor yang ketiga adalah kecukupan nutrisi. Nah, nutrisinya apa saja? Sering kami sebutkan unsur makro primer, ya, nitrogen, fosfat dan kalium, kemudian makro sekunder kalsium, magnesium, sulfur, dan unsur mikro teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang ketiga. Nah, kalau teman-teman pengen ya pohon duriannya tambah lebih bagus dan kualitas pertumbuhannya luar biasa, bisa naik kelas ya dengan memberikan atau mengaplikasikan biostimulan, asam humat, citosan, migorisa, mikroba, zat pengatur tumbuh, dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman pengen kualitas pertumbuhan dan kualitasnya buah lebih bagus, ya teman-teman tambahkan itu. Kemudian faktor yang keempat, ya setelah 1, 2, 3, ya, kemudian faktor yang keempat adalah kondisi iklim setempat teman-teman. Jadi iklim itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian faktor yang kelima itu adalah kondisi tanah atau mineral yang terkandung di dalamnya. Jadi itu yang kelima. Kemudian nah, yang keenam ini sangat penting teman-teman, dan tapi seringnya diabaikan. Ya, yang keenam ini penting sekali, tetapi sering banyak di antara kita itu sering mengabaikan, yaitu ilmu pengetahuan dan kemampuan finansial, kemampuan keuangan. Ya. Kenapa Dewani Duren mengatakan gitu? Karena banyak sekali ya teman-teman yang kontak kami itu ternyata
ketika mereka berkebun durian itu tidak membekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Unsur hara esensial aja mereka juga tidak mengerti. Ya, tidak mengerti, teman-teman. Ini jujur ya, bagi kami sangat memprihatinkan. Kemudian kemampuan finansial itu juga tidak direncanakan dengan baik. Tidak ada persiapan sekali. Padahal perlu teman-teman ketahui bahwa selama kurang lebih ya teman-teman, sejak awal tanam sampai pohon durian berbuah itu kurang lebih memerlukan waktu 5 tahun. Nah, pengalaman kami membuktikan seperti itu. Jadi usia 4 tahun memang sudah berbuah teman-teman. Tetapi mungkin hanya sekedar cukup untuk merawat aja. Artinya apa? Ya, dukungan finansial dalam berkebun durian itu mutlak teman-teman. Nah, pengetahuan juga seperti itu. Sayangnya seperti kami katakan tadi bahwa ini kurang diperhatikan. Sering diabaikan. Nah, yang terakhir yang juga sangat penting itu adalah kemampuan SDM atau sumber daya manusia. Nah, untuk yang skala kebun ya, untuk skala kebun itu tanamnya itu paling tidak ya 100 atau bahkan lebih. Itu kita harus ya, kalau kita sendiri tidak mampu teman-teman ya, tidak mampu secara fisik ya, kita harus mempekerjakan orang. Ya, mempekerjakan orang. Nah, menurut kami ya, kemampuan satu orang ini teman-teman, itu sejak awal tanam itu mereka hanya mampu mengurus sekitar 150 pohon saja. Ya, ini kemampuan mereka. Nah, SDM ini penting sekali dan harus kita didik ya, mengikuti keinginan kita, keinginan pemilik. Ya, kita sebagai pekebun itu harus mendidik mereka agar memiliki kemampuan peka terhadap tanaman yang dirawat setiap hari. Ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Sering juga diabaikan. Nah, oke teman-teman, itulah 7 faktor yang sangat penting dalam berkebun durian dan harus benar-benar teman-teman perhatikan kalau ingin ya berhasil, ingin sukses. Oke teman-teman. Sambil memancing kami tetap berbagi, semoga bermanfaat ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Bendungan ini, Dewani Duren berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.